Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah speaker yang desainnya keren banget ya. Ini adalah Audio Pro T3 Plus. Speaker ini adalah salah satu speaker yang membuat gue jatuh cinta dengan dunia portable speaker sebelum gue memulai channel ini. Jadi dulu gue pernah dengar speaker Audio Pro ini di salah satu mall di bilangan Jakarta Selatan dan gue cukup amazed ya, cukup surprise dengan apa yang dihasilkan dari sound quality untuk sebuah portable speaker saat itu. Jadi gue ngerasa kok ada ya sebuah portable speaker yang sound quality-nya itu sangat-sangat proper, yang dimana saat itu tuh jarang gue temuin di dunia portable speaker. Dan kebetulan saat itu pun gue baru pertama mendengar brand Audio Pro sendiri. Singkat cerita, akhirnya sekarang gue berkesempatan buat mereview speaker ini. Dan ini adalah salah satu line up yang terbilang cukup baru. Dia mungkin keluar di sekitar tahun 2020 kemarin. Dan speaker ini udah masuk resmi di Indonesia dan di cover garansi resmi selama 1 tahun oleh PT Huangtek. Kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Harga speaker ini nggak bisa gue bilang murah karena dia dijual seharga 3,9 jutaan. Jadi memang speaker ini bukanlah buat semua orang. Tapi untuk harga di 3,9 jutaan, menurut gue speaker ini masih worth it buat kalian miliki. Jadi langsung aja yuk kita mulai reviewnya. Seperti biasa gue akan mulai dari desain dan build quality-nya. Jadi ketika kita ngomongin sisi desain, gue nggak ada komplain. Dalam artian, gue malah sebaliknya suka banget dengan desain Audio Pro T3 Plus ini. Jadi untuk Audio Pro tuh mempunyai desain yang mirip-mirip pada semua portable speakernya dan nggak terkecuali dengan T3 Plus ini. Menurut gue desainnya ini masuk ke kategori minimalis ya, dan overall ini good looking banget, terutama kalau kalian memang suka dengan desain-desain minimalis. T3 Plus ini salah satu yang terbaik dari sisi desainnya. Begitupun dengan build quality-nya. Menurut gue ini speaker dengan build quality yang bagus banget untuk sebuah speaker di bawah 4 juta. Karena material yang digunakan di sini tuh nggak biasa ya, terutama untuk bodinya ini. Yang dimana yang gue suka adalah di sini tuh untuk materialnya nggak bisa meninggalkan fingerprint. Jadi ketika kalian pegang bodinya, dia nggak akan kotor. Yang kedua, untuk materialnya ketika kalian pegang langsung, dia tuh kayak ada tekstur kasarnya yang ngebuat sebenarnya dia tuh nggak berasa licin ketika kalian pegang. Tapi di sisi lain meninggalkan kesan unik aja untuk sebuah portable speaker. Jadi untuk materialnya gue suka banget dengan apa yang dikasih di T3 Plus ini. Kemudian untuk perpaduan warnanya juga terbilang keren ya. Warna yang gue punya ini warna grey, dan untuk warna grey ini di bagian tombol-tombolnya ini dikasih warna rose gold yang membuat estetiknya tuh terlihat nggak tahu kenapa keren banget. Dan kemudian untuk strapnya sendiri dilengkapi dengan warna kulit ya, yang ngebuat overall lookingnya terlihat keren. Kemudian untuk beratnya sendiri, dia mempunyai berat sekitar 2 kiloan dan size-nya ini menurut gue cukup kecil untuk sebuah speaker yang awalnya gue pikir size-nya lebih besar dibandingkan ketika gue pegang secara langsung. Jadi ketika kalian compare dengan Harman Kardon Onyx Series, size-nya ini jauh lebih kecil ya, karena untuk beratnya aja dia hanya di 2,1 kg, yang dimana untuk Onyx Series itu berada di atas 3 kg. Jadi ketika kalian pengen bawa-bawa speaker ini, gue rasa ini masih sangat nyaman dan cukup portable untuk kalian bawa ke mana-mana. Sayangnya speaker ini tuh didesain untuk indoor ya, jadi dia nggak dilengkapi dengan sertifikasi IP rating, jadi nggak tahan air sama sekali. Kemudian untuk layoutnya sendiri, semua tombol pengoperasian itu berada di sisi atasnya. Di sini ada tombol power, ada tombol untuk pairing Bluetooth-nya, dan pastinya di sini juga ada tombol input-nya. Di sini ada Bluetooth dan auxiliary, dan ada tombol untuk pengaturan volume. Volume di sini itu masih terpisah dengan volume yang kalian gunakan di smartphone. Jadi ketika kalian connect di bagian Bluetooth-nya, kalian harus mengatur di dua device yang berbeda. Yang menurut gue di situ agak sedikit disayangkan aja. Andaikan volumenya udah terintegrasi, akan lebih memudahkan untuk pengoperasian speaker ini. Kemudian di sini ada LED indikator untuk menandakan sisa baterainya. Di sini ada 3 LED, jadi kalau 3-3 nyala berarti full.
Dan di atas bagian input ini juga ada LED yang menandakan input mana yang sedang kalian gunakan. Kemudian di bagian belakang, di sini terlihat ada sebuah bass port yang cukup panjang berada di bagian kiri di speaker ini. Prinsipnya bass port ini tuh bisa membantu menghasilkan bass yang lebih besar ketika kalian taruh di dekat tembok, atau semakin dekat ke tembok dia akan semakin booming untuk sisi bassnya. Kemudian di sini ada USB Type A yang dimana dia bisa berfungsi untuk ngecharge device kalian. Jadi ini bisa berfungsi sebagai power bank juga. Dan lagi di sini juga ada auxiliary ya. Jadi kalian tetap bisa menggunakan 3,5 mm. Dan di bagian ujung ini ada charging port. Untuk charging portnya ini dia menggunakan power cord yang berbentuk angka 8 gitu, yang umum kita temuin di sebuah active speaker seperti Edifier, atau misalkan untuk colokan-colokan seperti PS gitu juga gua rasa sama ya untuk power cordnya. Jadi power cordnya masih cukup umum. Sayangnya dia emang bukan menggunakan Type C ya. Jadi memang ketika kalian pengen bawa-bawa speaker ini, kalian harus membawa power cordnya secara terpisah. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena speaker ini dilengkapi dengan daya tahan baterai yang menurut gua luar biasa. Audio Pro sendiri ngeklaim dia bisa bertahan hingga 30 jam untuk volume 50%. Dalam pengujian gue, seminggu gue pakai Audio Pro ini hampir tiap hari sekitar 2 jam. Dengan intensitas volume di sekitar 30%, kadang di 70%, itu tergantung. Gue masih menyisakan baterai 2 strip. Jadi dari 3 strip hanya berkurang 1 strip, yang dimana menurut gue daya tahan baterainya bener-bener awet banget ya. Jadi kalian bayangin aja untuk seminggu penggunaan dan hampir tiap hari gue gunakan sekitar 1-2 jam, dia hanya berkurang 1 strip. Jadi untuk daya tahan baterai gue nggak ada komplain, bahkan ini luar biasa menurut gue, meskipun kapasitas baterainya gue sendiri nggak tahu berapa karena di spesifikasi nggak ditulis secara lengkap. Untuk power outputnya sendiri, dia dilengkapi dengan amplifier kelas D sebesar 25 watt. Drivernya sendiri ada 2 buah tweeter, ukurannya 3/4 inch untuk tweeternya dan 3,5 inch untuk woofernya. Gue rasa itu aja ya untuk spesifikasinya. Kalau kalian mau tahu lebih detail, tinggal kalian buka aja untuk link di deskripsi di bawah supaya videonya nggak kepanjangan. Dan yang terakhir yang gue lupa bahas, ada di bagian bawah ini ada 4 buah pad karet. Tapi yang gue suka di bagian depan ini pad karetnya lebih besar ya, yang ngebuat untuk peletakan speaker ini tuh agak sedikit naik ke atas. Jadi secara nggak langsung speaker ini akan lebih mengarah ke arah kalian ketika kalian taruh di meja, yang ngebuat suaranya akan pastinya lebih baik ketika kalian bandingkan dengan speaker yang mempunyai letak atau desain yang lurus gitu. Jadi gue suka dengan kaki yang Audio Pro udah desain seperti ini. Oke, sekarang gue akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu sound quality-nya. Seperti biasa, sound quality subjektif ya. Jadi apa yang gue sharing di sini murni pendapat dari gue pribadi. Jadi Audio Pro T3 Plus ini, kesan gue ketika mendengarkan speaker ini tuh mirip sama seperti dulu gue pernah mendengarkan seri Audio Pro yang lain ya. Jadi dia punya kualitas suara yang menurut gue sangat proper untuk sebuah portable speaker. Proper di sini pastinya setiap orang berbeda-beda ya. Ada orang yang suka dengan bass yang besar, ada orang yang suka dengan treble yang bright gitu. Tapi kalau gue sendiri, gue ngerasa speaker proper itu adalah speaker yang balance, yang ketika kalian memainkan berbagai macam genre lagu itu enak. Dan menurut gue antara high, mid, dan bassnya itu nggak ada yang berlebih dan terkontrol. Itu semua ada di Audio Pro T3 Plus ini. Jadi untuk sisi treble-nya, gue ngerasa yang pertama kali ada di otak gue ketika gue mendengar speaker ini adalah treble-nya itu extension-nya bagus. Dan lagi untuk sebuah speaker yang mempunyai detail yang bagus dan extension yang bagus, dia tuh nggak berasa harsh ya. Jadi gue ngerasa kualitas tweeter di T3 Plus ini menurut gue bagus untuk sebuah portable speaker. Kemudian untuk sisi vokalnya, vokal di Audio Pro T3 Plus ini memang bukanlah tipikal vokal yang paling natural, tapi overall gue suka dengan presentasi vokal yang ada di T3 Plus ini. Untuk genre lagu yang biasa gue dengar seperti vokal jazz, gue ngerasa presentasinya tuh bagus, emosinya cukup dapat. Untuk vokal-vokal ceweknya, dia cukup airy dan berasa enak
dari apa yang gue dengar di T3 Plus ini. Mungkin untuk vokal cowoknya beberapa gue ngerasa agak sedikit kurang bold aja, tapi overall sih gue ngerasa gue masih sangat enjoy bisa menikmati berbagai genre lagu untuk sisi vokalnya di Audio Pro T3 Plus ini. Jadi ya bisa gue bilang gue cukup suka lah. Cuman memang dia sekali lagi bukanlah yang paling natural dan ada berasa sedikit kolorasi untuk area vokalnya. Untuk area bassnya, di sini tipikal bass yang terkontrol ya, dalam artian dia lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dibilang kecil, gue juga nggak bisa bilang bassnya kecil karena ketika gue pakai di ruangan 20 meter persegi yang gue punya ini, dia bisa menghasilkan bass yang cukup berasa impact-nya, terutama kalau kalian taruh speaker ini lebih dekat ke arah tembok. Gue ngerasa bassnya ini udah sangat cukup buat selera gue. Jadi ketika gue dengerin lagu-lagu pop, lagu-lagu top 40, R&B, gue masih bisa mendapatkan enjoyment yang bagus di T3 Plus ini. Nggak terkecuali ketika gue switch ke lagu-lagu rock, gue ngerasa untuk bassnya pun masih sangat nggak keteteran dan masih cukup cepet ya. Dia masih enak gue buat memutar lagu-lagu rock. Yang dimana ketika kalian bandingkan lagi-lagi dengan Harman Kardon, meskipun untuk lagu-lagu R&B atau EDM, impact bass di Harman Kardon Onyx Series itu lebih besar, lebih deep, lebih bold. Tapi kalau untuk lagu-lagu rock, gua rasa Harman Kardon itu akan keteteran ya. Sebaliknya untuk Tribute Stormbox Blast atau misalkan untuk JBL, gue ngerasa dia mempunyai bass yang cukup cepat, sisi kuantitasnya juga terbilang besar, tapi untuk kualitasnya, detail bassnya, gue tetap lebih suka di Audio Pro T3 Plus ini. Tapi balik lagi ya, semua speaker yang gue mention itu punya segmen yang berbeda, yang dimana memang Tribute Stormbox Blast, JBL Extreme Series, atau misalkan JBL Flip Series, atau bahkan Harman Kardon itu tipikal speaker yang mungkin lebih pas ketika kalian pakai buat outdoor atau misalkan buat party kecil-kecilan. Sedangkan T3 Plus ini sangat nggak cukup menurut gua untuk party. Jadi dia tipikal speaker yang lebih bisa nemenin kalian berkegiatan sebagai background speaker, atau misalkan kalian pengen mendengarkan lagu sambil santai gitu. Dia speaker yang sangat enak buat hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya untuk soundstage-nya sendiri terbilang cukup baik ya, karena dia ada dua buah tweeter, dan tweeternya ini tuh mempunyai suara stereo. Jadi dia masih terbilang ada soundstage yang cukup luas untuk sebuah portable speaker. Ketika kalian bandingkan dengan Onyx 7 yang punya konfigurasi yang sama, soundstage-nya di Audio Pro T3 Plus ini sedikit lebih luas dibandingkan Onyx 7. Jadi gue ngerasa untuk soundstage-nya di sini terbilang cukup baik. Untuk powernya pastinya dia nggak sebesar Onyx Series, JBL Extreme Series, tapi untuk sebuah speaker punya power output 25 watt, dia terbilang sangat baik. Jadi ketika gue pakai di ruangan gue yang hanya 20 meter persegi ini, dia cukup di volume 70% aja udah bisa nge-fill in ruangan gue dengan sangat baik. Dan kemarin sempat gue tes di ruangan sekitar 50 meter juga dia nggak ada masalah, bisa mengcover ruangan tersebut dengan baik. Dan untuk di volume 100%-nya menurut gue di sini terbilang masih cukup clean. Paling untuk beberapa lagu dia bassnya agak sedikit terdengar boxy dan agak maksa di volume 100%, tapi bukan berarti bassnya itu distorsi atau sember ya. Menurut gue bassnya di sini masih cukup terkontrol di volume 100%, tapi sekali lagi gue nggak terlalu merekomendasikan speaker ini di volume 100%. Jadi menurut gue sound quality terbaiknya ada di sekitar 70% untuk kalian bisa mendapatkan sound quality yang terbaik. Terus gimana ketika kalian bandingkan dengan let's say Bang & Olufsen A1 second gen? Karena dari sisi harga, kedua speaker ini bisa gue bilang sama ya. Ini dijual di 3,9 jutaan juga. Menurut gue kedua speaker ini mempunyai segmen yang sedikit berbeda, dan dimana A1 second gen ini speaker yang lebih compact, lebih kecil, lebih portable buat kalian bawa-bawa. Meskipun untuk size-nya nggak bisa gue bilang untuk beratnya ini ringan ya, karena ini terbilang cukup berat juga sebenarnya. Tapi overall keduanya ini mempunyai segmen yang berbeda. Tapi kalau kalian ngomongin sound quality, Bang & Olufsen A1 second gen ini menurut gue masih salah satu yang terbaik untuk size yang dimiliki. Tapi ketika kalian bandingkan secara langsung dengan Audio Pro T3 Plus ini, pastinya karena Audio Pro T3 Plus ini speaker yang lebih besar secara dimensi, untuk harga yang sama, sound quality-nya T3 Plus lebih baik dibandingkan A1 second gen.
Salah satu kelebihan yang utama yang dimiliki di A1 second gen adalah dia kan mempunyai customized equalizer, jadi lebih bisa gua custom sesuai dengan apa yang gua suka. Sedangkan di T3 Plus ini kalian nggak memiliki customized equalizer, yang dimana itu menjadi salah satu kekurangan utama di T3 Plus ini dibandingkan para pesaingnya, let's say JBL, Harman Kardon, Tribit, maupun Bang & Olufsen pun mempunyai customized equalizer melalui aplikasinya. Sayangnya itu nggak dimiliki di T3 Plus ini. T3 Plus ini mempunyai bass extension yang lebih baik, untuk suara vokalnya lebih tebal, meskipun sometimes Bang & Olufsen ini mempunyai vokal yang sedikit lebih airy, tapi overall T3 Plus ini lebih berasa enak untuk berbagai macam genre lagu karena dia punya size yang lebih besar. Jadi pada intinya sih di video ini, kalau kalian punya budget 4 juta, gua rasa kalian nggak ada yang salah sih ya untuk memilih T3 Plus ini. Kalau memang kalian butuh sebuah speaker yang secara desainnya good looking, build quality-nya bagus, baterai life-nya terbilang di atas rata-rata speaker pada umumnya, dan yang terutama sih sound quality-nya yang menurut gua proper. Jarang-jarang ada speaker yang punya desain yang keren tapi punya sound quality yang proper. Biasanya untuk desain yang keren pasti sound quality-nya tuh ada aja gitu yang dikorbankan. Tapi untuk di Audio Pro ini menurut gue dia all in one, dan menurut gue ini salah satu speaker yang sangat menarik kalau kalian punya budget di 4 juta ke bawah. Jadi itu aja ya yang bisa gue share dari Audio Pro T3 Plus ini, dan untuk di akhir video gue akan muterin sedikit sound sample Audio Pro T3 Plus ini versus Bang & Olufsen A1 second gen ini. Jadi di sini tujuan gue hanya untuk membandingkan aja kedua suara supaya kalian paling nggak ada sedikit gambaran mengenai suara dari T3 Plus ini. Thank you bagi nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. With you, we're playing till Motor West. Travel my way, take the highway that's missed. And get your kicks on Route 66. Now I'll fly from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. And now you go through Silverway and Joplin, Missouri, and Oklahoma City is mighty, mighty way. Go, 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 Amarillo, Gallup, New Mexico, Whale Flags of Arizona. Don't forget Winona, Kingsman, Boston, San Bernardino. Won't you get to this time later when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. Mr. Hino, everybody. I